warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, siswa-siswi dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast obrolan ringan mengenai modernisasi. Pada kesempatan ini, saya tidak sendiri, tapi ada teman-teman saya seperjuangan yang akan bertemu dan membahas mengenai modernisasi ini. Dari sebelah kiri saya ada Bapak Yana. Assalamualaikum. Kemudian ada Bapak Awan. Assalamualaikum siswa. Kemudian ada Ibu Rita. Assalamualaikum. Selanjutnya ada Ibu Nia. Assalamualaikum. Selanjutnya ada Ibu Retno. Assalamualaikum. Dan terakhir ada Ibu Gusti. Assalamualaikum. Dan pada kesempatan ini Anda semua akan dipandu oleh saya Nurromatika dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Berkenaan mengenai modernisasi nih Bapak Ibu, kita tahu kan modernisasi ini tidak bisa kita jauhi atau kita nggak bisa lari dari modernisasi, ya kan? Betul. Karena mau tidak mau kita sebagai manusia harus mengikuti perkembangan modernisasi tersebut, menerima. Nah, kalau secara sosiologinya nih Pak, modernisasi itu apa? Ya, terima kasih Sebagai Pak Awan. atas pertanyaan yang berinvestasi. Sebagai Pak Awan. Ya. Jadi dalam arti kata istilah kajian sosiologis ini mengenai kata modernisasi ini artinya ada proses perubahan dari tradisional ke kekinian atau modern. Nah, istilah sekarang itu kata kunci. Dan betul apa yang dimaksud dengan modernisasi ini buat tentunya untuk kalian yang ada di rumah ya, atau yang di masjid sekolah. Kita ketahui bahwa dewasa ini kalau kalian lihat misalnya kita jangan jauh-jauh, kita di sekitar ada di lingkungan kita aja di sekitar Gede Bage depan sekolah. Kalau kalian pernah menyaksikan dulunya ketika mereka yang kecil kan mungkin itu merupakan hamparan apa sawah ya. Tapi sekarang kenyataannya kan sudah berubah. Jadi perumahan. Ada perumahan. Apalagi yang sebentar lagi, ini karena sebentar lagi ada kereta api cepat. Informasi yang lainnya ini berkaitan dengan perubahan sulit ini pusat perkantoran mau pindah ke sini. Ini sekolah kita, wah nanti nomor satu ini. Jadi bukan sawah lagi ya Pak? Bukan, sekarang pusat perkantoran. Pusat perkantoran. Itu Bisnis kata pasti kunci kesini. ya, itu kata kunci untuk istilah kata pengertian modernisasi itu. Jadi dari tradisi menjadi modernisasi. Ketika modernisasi ini muncul dari tradisi kemudian menjadi modern, apakah menurut Bapak Ibu nih berpengaruh nggak sih bagi masyarakat kita? Pasti Jelas. pengaruh jelas. Pengaruhnya seperti apa? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa membahas mengenai pengaruh terhadap masyarakat. Pengaruh terhadap masyarakat ya. Iya. Kalau dilihat dari segi geografi, modernisasi itu merupakan salah satu gejala ya, gejala geografi, tapi dilihat dari sosial. Ada banyak pengaruh modernisasi terhadap masyarakat desa. Contohnya yaitu kalau yang positif ya, masyarakat jadi terbuka, menerima perubahan. Kemudian perkembangan teknologi begitu berkembang pesat ya. Tapi di satu sisi juga ini berdampak terhadap pengaruh negatif. Contohnya apa? Misalkan ada westernisasi, kemudian individualistis, ya, kemudian karakter juga berubah, kemudian juga dilihat dari gaya bahasa juga bisa ya Bu ya. Kemudian Sekarang apa sih lo bisa? ya. Naon sih? Budaya itu bisa. Ada juga kalau dilihat dari gejala fisik. Misalkan ini wilayah Gede Bage ya, jadi perubahan yang tadinya pesawahan ya berubah jadi area pemukiman, industri dan sebagainya. Tentunya ini membawa pengaruh modern yang ada di wilayah Gede Bage. Seperti itu ya. Jadi masyarakat berubah, kemudian lingkungan berubah, sehingga ternyata memang modernisasi itu berarti sangat mempengaruhi banyak hal gitu ya. Iya, betul. Segala bentuk ya Bu. banget termasuk budayanya juga. Nah, budaya. Seperti dahulu di kampung Melengkop
Iya, Blok. di Oh, ada balik blok Gede ya. Bage, Gede Bage di Singapura Baul ada Depok. Gede Bage itu tradisinya sangat terkata, tapi sekarang sudah mulai Lentur. Oh, lentur. Kalau ini Bu, anak-anak sekarang siswa Ya. kita kan banyak saya lihat ya Iya, iya. melakukan TikTok. Nah, Ya. bagaimana menurut Ibu? Itu Jangan Bu, sangat- dulu jangan lupa follow saya Bu. termasuk Termasuk gitu, TikToknya. Ya itu mungkin salah satu Tapi gejala, kan dulu- gejala dari adanya dampak modernisasi itu berdampak Itu ya. negatifnya. Iya, Itu. Iya. Jadi perubahan yang jelas di bidang seni budaya Bu ya. Ya. sangat berpengaruh sekali. Dahulu di Kampung Blokop itu ada tarian yang ini dari budayanya, dari budaya tariannya ada Iya. tarian burung belekok. Oh ada. Ada. Oh, Itu sangat itu diambil dari daerah setempatnya, kampung Bayawa. Bayawa. Kampung Bayawa. Tetapi sekarang dengan majunya IPTEK, si tari blokok itu dijadikan oleh anak-anak, oleh masyarakat itu sendiri jadi tiktokan. Yang harusnya jadi apa, sekarang jadi jadi Jangan sayangkan ya. Iya. Sekali lagi Bu, sekali lagi. Bu, sebenarnya tarian blekok yang asli itu seperti apa? Ya coba. Sangat nanti akan saya tayangkan. Oh, iya. Tapi Bu, perbedaannya banyak gak dari yang asli dengan yang di TikTok? Sangat. Jadi ketika TikTok muncul berarti tradisi yang aslinya itu memudar dong. Iya. Kalau dulu masih norma-normanya masih dipegang. Tapi kalau sekarang kelihatannya dan mungkin dari perkembangan ya seperti itu. Dari westernisasi pun kan sekarang banyak anak yang bukannya jelek ya, tapi kan warna rambutnya Ya. dicet. Kemudian sedangkan warna kulitnya teatral ya, Gelap. jadi dia jadi mamantes maneh. Bahasa Maman Jawa, mamantes maneh gebang ewa. Modernisasi atau misalnya ketika dia mau tidur dia menggunakan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia yang bercampur. Saya mau sleeping dulu. Padahal kan kalau misalnya secara tata bahasa Indonesia, Nah, gimana tuh Bu? Gimana tuh? Ya, sebetulnya perubahan bahasa seperti itu bukan sesuatu yang baru. Iya. Sejak lama masih ingat ada bahasa-bahasa yang perubahan-perubahan, tapi bahasa itu datang dan hilang silih berganti. Jadi sebetulnya kita tidak perlu merasa takut. Yang penting anak diberitahu, kalian siswa-siswa ini tahu kapan menggunakan bahasa yang baru atau disebut juga bahasa slang, kapan kita menggunakan bahasa yang resmi. Iya. Kalau pidato tidak mungkin kita pakai bahasa yang Oke. seperti itu. Ya, pasti kalian bisa lah. Bisa harus. Memilih ya Bu ya, Memilih. memilih, Harus, memfilter bahasa itu. Iya. Jadi kalau saya mau bertanya, sebenarnya berarti kan si bahasa itu tuh dari lama ya, Bu? Iya. Sudah lama. Bukan sesuatu yang baru. Berarti dari teknologi pun pasti tidak secemerlang seperti saat ini ya. Berarti udah lama pun teknologi ada tapi tidak belum berkembang nih. Kalau zaman dulu nih TikTok ada nggak? YouTube ada nggak Bu? Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, share. Bu, ada nggak dulu YouTube terus tag Instagram? Oh, kalau dulu ada yang namanya Friendster, terus tag ada Facebook mah sampai saat ini Facebook mah masih masih bertahan, ada. ya. Terus kalau Zaman ini sebelum ini. ada handphone ini dulu ada apa Bu namanya? Pigeon, apa Pigeon. tuh pigeon? Kalian tahu Pigeon? Silakan searching. Nggak akan tahu, kalian akan tahu. Terus kalau dulu telepon nggak pakai pulsa kayak gini ya Bu, tapi koin. Terus antri gitu ya. Nah, itu kan salah satu wujud adanya modernisasi itu. Modernisasi. Nah, kita belum berkaitan dengan itu, belum ini yang kita bahas baru tentang peralihan. Peralihan. Bu, gimana nih sejarah perkembangan teknologi dari dulu sampai sekarang? Oke, kalau kita ngomongin masa lalu, ngomongin sejarahnya, teknologi sendiri sudah ada ketika
ketika mulai fokus Orde Baru. Kalau jadi pertanyaan, Bu, kenapa sih nggak zaman sebelum Orde Baru? Karena ketika Orde Lama kita masih sibuk gimana caranya mempertahankan kemerdekaan. Jadi ternyata si Belanda ini masih pengen kembali ke Indonesia. Dia belum move on, masih pengen mengunjungi, pada akhirnya belum fokus kita ke IPTEK. Jadi boro-boro ke IPTEK, gitu, ngurusin negara aja masih seperti itu. Nah, akhirnya ketika Orde Baru, zaman Soeharto, akhirnya mulai fokus banyak program-program kerja beliau yang akhirnya banyak berfokus pada IPTEK. Jadi salah satunya teknik sosro bahu. Jadi teknik ini dipakai di jalan tol. Jadi kan banyak nih jalan tol, ternyata jalan tol yang biasanya lurus aja. Nah, jadi kalau teori ini diciptakan oleh bangsa kita namanya teknik sosro bahu. Di mana si jalan tolnya jadi mutar, naik turun lagi, kayak kehidupan. Jadi yang tadinya mutar dengan tujuan agar ketika pembangunan jalan tol yang di bawahnya nggak keganggu, jadi ekonomi nggak lumpuh gara-gara pembangunan jalan tol. Nah, itu awal mula ketika IPTEK ada saat itu. Jadi Orde Baru itu baru muncul, berkembang. Kalau dulu kan yang namanya saat penjajah Indonesia datang, kita hanya bisa pakai apa? Bambu runcing. Kalau sekarang ada penjajah, kita bisa pakai potato. Pakai Dor. Militer kita sekarang udah canggih, keren. Kemudian ketika kita membahas mengenai perkembangan dahulu, kemudian ada yang namanya tadi jalan menjadi berubah, berarti kan sangat bermanfaat sekali ya. Kita bisa berterima kasih kepada orang-orang yang sudah membuka jalan supaya Indonesia itu ya tidak gini-gini aja, Tidak tertinggal. Tidak tertinggal. Berarti Indonesia pun anak-anaknya pintar loh. Ya, jelas. Lebih unggul. Apalagi sekarang kan ya ini. Sekarang masuknya ke negara sudah negara maju sekarang. Tidak tinggal lagi ada ini. Betul. Kalau sekarang kan games juga bisa menjadi uang. Iya. Terus dari internet kita bisa menjual sesuatu, jadi jualan online. Apakah Bapak Ibu jualan online? Taruh cobaan. Saya pemain games, gampang itu meskipun masih ya gitu ya. Kemudian dari perkembangan pasti kan ada dampak kan. Dampak dari teknologi ini kan mencakup dari kehidupan ekonomi, sosial, kemudian budaya. Jadi kita sebagai warga negara harus tahu bagaimana dampak positif dan negatifnya dari IPTEK. Jadi jangan sampai ketika kalian tahu negatifnya IPTEK tapi masih dipergunakan. Kayak hacker tuh. Hacker kan itu ada yang gak belajar juga ya Bu. Jadi mereka otodidak. Tapi ketika mereka melakukan sesuatu hal yang negatif dengan ilmu yang tinggi, itu juga menjadi penyebab dampak negatifnya. Jadi ketika kalian memiliki hal positif, lakukan dengan baik. Ketika kamu memiliki negatifnya, jangan pergunakan. Kayak gitu. Kemudian setelah itu ada dampak, berarti kita sebagai manusia, sebagai warga negara harus memiliki harapan. Harapan kita sebagai warga negara, sebagai orang itu seperti apa sih Bu berita terhadap Ayo semangat. Teknologi itu diciptakan sebetulnya tujuannya positif untuk kebaikan semua umat. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa di balik hal yang positif ada yang negatif. Nah, karena modernisasi ini tentu saja di bahu anak-anak. Nah, tentu saja harapan saya untuk anak-anak di rumah, kita tahu juga teknologi canggih ini terus saling mengejar, sehingga terasa sekali ada pihak-pihak yang ingin maju lebih, ingin menonjol lebih. Karena itu saya berharap bagaimana caranya anak-anak muda di rumah nih, siswa-siswa, walaupun teknologi terus berkembang, tapi jangan sampai
terjadi perubahan individu yang asik sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Dan jangan melupakan budaya kita sendiri. Dan jangan melupakan dasar negara kita yaitu Pancasila. Karena dengan Pancasila segala sesuatunya akan menjadi lebih aman. Ya, jadi jangan menjadi manusia yang individual karena asik sendiri dengan teknologi. Ya, itulah. Bapak Ibu, untuk mencegah COVID-19 yang semakin meningkat, mari kita menggunakan masker. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Yang mengulas dari pembahasan yang telah dibahas oleh Ibu Retno mengenai ternyata di daerah kita di Gedebage ini ada satu daerah di mana namanya Kampung Blokok, yang di mana daerah ini adalah daerah yang memiliki tradisi yang sangat kuat, namun karena adanya modernisasi sehingga tradisinya semakin menurun. Nah, untuk mencegah terjadinya perpindahan tradisi ini yang semakin menjauh, bagaimana pandangan Ibu Nia atau saran supaya modernisasi ini tidak berubah ke tradisional? Nah, sebaiknya kita itu tidak boleh menghilangkan dari identitas, jati diri, kekuatan, menghadang dari dampak negatifnya modern. Nah, kita juga kan ada anjuran dari pemerintah untuk jangan meninggalkan jati diri kita, terus kekuatan kita untuk mempertahankan tradisi-tradisi tadi. Mungkin ditambah juga jangan meninggalkan yang namanya nilai-nilai Pancasila ya Ibu. Karena bagaimanapun Pancasila adalah nilai-nilai kehidupan dari kita. Mungkin kalau kita dapat simpulkan, yang namanya modernisasi adalah satu proses perubahan dari tradisi menjadi modern. Nah, tradisi menjadi modern ini banyak faktornya. Yang pertama dari politik, ekonomi, sosial, budaya, kemudian bahasa, teknologi. Nah, dari faktor-faktor tersebut kita patut untuk melihat bagaimana dampak positifnya, dampak negatifnya, sehingga perjalanannya tidak amburadul. Jadi tradisi tetap ada, modernnya pun berjalan. Nah, berdampingan. Mungkin itulah pembahasan kita mengenai modernisasi. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan supaya kita jauh dari yang namanya virus COVID-19. Mungkin cukup sekian. Saya Nur, saya pamit dan jangan lupa untuk like, Subscribe dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.